aku untuk selamanya. Ku ingin selalu bersamamu. Menikmati kasih-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu, bersekutu denganmu seumur hidupku. Kau mengenal hatiku sampai ke dasar jiwaku. Ku ingin selalu bersamamu, hanya Engkau yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Ya Allahku, Allahku, Ku tahu Kau sungguh mengasihiku. Kali ini ku jauh berpaling darimu, ingin selalu bersamamu. Menikmati kasih-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu, bersekutu denganmu seumur hidupku. Kau mengenal hatiku sampai ke dasar jiwaku. Ku ingin selalu bersamamu, hanya Engkau yang terbaik bagiku. Hanya Kau yang terbaik. Sama-sama serukan kebaikan. Menikmati kasih-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu, bersekutu denganmu seumur hidupku. Kau mengenal hatiku sampai ke dasar jiwaku. Ku ingin selalu bersamamu, hanya Engkau yang terbaik bagiku. Menikmati kasih-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu, bersekutu denganmu seumur hidupku. Kau mengenal hatiku sampai ke dasar jiwaku. Ku ingin selalu bersamamu, hanya Engkau yang terbaik bagiku. Ku ingin selalu bersamamu, hanya Engkau yang terbaik bagiku. Ku ingin selalu bersamamu, hanya Engkau yang terbaik bagiku. Hanya Kau yang terbaik. Kami ingin bersamamu, bersekutu denganmu Tuhan. Menikmati segala kebaikan-Mu, menikmati segala kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan.
dalam perkenanan-Mu Yesus. Mari setiap hati kita datang dalam hadirat. Kita buka hati kita untuk menerima perkenanannya, menerima lawatannya, menerima anugerah dan kuasa-Nya, menguatkan setiap hidup kita, mengubahkan hati kita, untuk membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lebih Engkau pakai lagi Tuhan untuk kemuliaan-Mu Yesus. Kami mau Tuhan untuk terus melekat kepadamu, mengangkat penyembahan kami di hadapan-Mu Yesus. Kau yang terbaik Tuhan, tak ada yang lain di dalam hidupku, di dalam hatiku. Kau yang terindah, Kau yang termulia. Takkan terganti Tuhan, hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami pandang Yesus. Mata kami tertuju padamu, menikmati segala kebaikan-Mu Yesus. Kami perlu Kau Tuhan, kami butuh Engkau Yesus. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu Yesus. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Sungguh Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami dan pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Melewati badai, melewati gelombang, melewati masalah dan pergumulan dalam kehidupan kami. Menyadarkan kami bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, dimanapun saat ini jemaat-Mu berada ya Tuhan, Engkau yang tahu setiap keadaan mereka masing-masing. Ketika mereka dalam pergumulan tentang kesehatan, tentang keluarga, tentang keuangan,
tentang pekerjaan, tentang masa depan, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini kami datang ya Tuhan, kami nyatakan doa dan kerinduan kami. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau memegang tangan kami, menuntun langkah kami, supaya kami tidak tersesat. Tapi Engkau berikan kami kemenangan, Engkau berikan kami kelegaan, sukacita damai sejahtera mengalir di setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan menyiapkan kehidupan kami untuk menerima kebenaran firman. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena firman-Mu adalah surat cinta-Mu sendiri. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami siap diberkati ya Tuhan. Urapi kami dengan urapan Roh Kudus, supaya firman-Mu boleh memerdekakan setiap kehidupan kami dan membuat hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah bersama-sama memuji menyembah Tuhan, dan saya percaya bahwa hanya di dalam hadirat-Nya kita akan beroleh kekuatan. Oleh sebab itu saya terus mendorong setiap jemaat untuk di rumah masing-masing senantiasa berdoa bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, ya, saudara-saudara, ayo berkumpul. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon campur tangan Tuhan atas keluarga kita, atas setiap pergumulan kita masing-masing. Saya percaya ketika kita senantiasa ada dalam hadirat Tuhan, kita akan dikuatkan sehingga melewati keadaan yang masih belum tahu sampai kapan ini, pandemi ini saudara, kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, saat ini saya mau share tentang satu topik, satu judul yang sebenarnya saya dapatkan beberapa minggu kemarin, karena ketika kita memasuki bulan Agustus, kita sampai kepada kitab Yeremia. Dan salah satu kitab Yeremia yang selalu saya tangkap dalam hati saya adalah tentang the potter's hand atau tangan sang penjunan. Saya ingat ketika saya search di Google untuk mencari sebuah artikel ini, kita kembali menemukan tulisan renungan ini di blogspot gereja kita tanggal 19 Agustus 2017. Berarti sudah 4 tahun yang lalu kita menemukan tulisan ini, dan saya sangat diberkati. Dari tahun ke tahun perspektif akan the potter's hand ini selalu berbeda-beda di setiap situasi. Dan saat ini mungkin situasinya berbeda karena kita hari-hari ini benar-benar membutuhkan tangan Tuhan untuk mengerjakan hidup kita, menolong kita lebih lagi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita pergi ke sebuah toko keramik yang di sana mungkin menjual beberapa produk keramik, mulai dari vas bunga, mulai dari bejana-bejana, hiasan-hiasan keramik yang mahal, mungkin kita akan tercengang, harganya begitu mahal dan begitu detail sekali finishingnya, begitu rapi, begitu indah saudara. Tapi kita tanpa menyadari bahwa semula benda-benda yang indah ini berasal dari tanah liat yang tidak ada harganya. Tapi oleh sang penjunan yang membuat kerajinan keramik ini diambil, kemudian diproses, dibentuk sedemikian rupa, ya, sehingga menjadi sebuah benda keramik yang bernilai dan mahal harganya. Saudara, ini menggambarkan tentang kehidupan kita. Oleh sebab itu kita akan belajar bersama-sama. Tuhan bicara kepada Nabi Yeremia untuk dia pergi ke seorang tukang periuk atau sang penjunan dan belajar bagaimana sang penjunan membuat periuk tersebut. Saya akan membacakan kepada saudara Yeremia 18 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak,
maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Di ayat ini saudara, kita melihat bagaimana seorang penjunan atau seorang tukang periuk itu memproses tanah liat untuk menjadi sebuah bejana. Tapi ketika dalam perjalanan atau tengah proses itu, bejana yang dibuatnya itu rusak, tidak seperti yang diingini, maka kemudian dia meremukkannya kembali, memprosesnya dari awal kembali, dan membentuknya kembali. Dan ketika itu terjadi rusak lagi, maka terus diproses berulang-ulang. Dan ini menggambarkan tentang kehidupan kita. Seringkali kita mungkin melalui sebuah proses yang berulang-ulang, jatuh bangun dan sebagainya. Nah, kita akan belajar di sini mengapa itu bisa terjadi. Yang pertama, saudara, kita akan belajar bahwa Tuhan adalah sang penjunan dan kita adalah tanah liatnya. Tuhan adalah sang penjunan, sang pembentuk kehidupan kita, dan kita adalah tanah liat di tangan sang penjunan itu. Saudara, sang penjunan atau tukang periuk ketika dia sedang mengerjakan tanah liat itu, dia sudah mempunyai rencana. Dia sudah mempunyai gambaran, desain bentuk yang dia akan buat, saudara. Ada kalanya dia membuat vas bunga yang indah, cangkir, periuk, copek, bejana, celengan, dan sebagainya, saudara. Setiap proses yang dialami berbeda-beda. Tentu saja bejana yang sederhana nilainya, harganya lebih murah daripada bejana yang diproses dengan begitu lama, dengan begitu detail. Ya. Seperti tadi, ada kalanya bejana itu ketika diproses retak, dia diulang lagi. Saudara, tangan Tuhan itu sesungguhnya sedang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Kita mungkin memang tidak lihat dengan kasat mata bagaimana Tuhan sedang memproses hidup saudara dan saya. Saya mau sampaikan di sini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang aktif. Dia tidak pernah diam, dia tidak pernah malas, dia tidak pernah berdiam diri. Tapi sesungguhnya di setiap waktu Tuhan selalu memproses kehidupan saudara dan saya menjadi bejananya yang disiapkan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita perlu melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja membentuk kita bukan dengan mata jasmani, tapi dengan mata iman atau dengan mata rohani untuk kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja membentuk setiap kehidupan kita. Demikian juga kita adalah tanah liat di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya, saudara. Tanpa Tuhan kita adalah tanah liat yang tidak berarti. Tapi di tangan Tuhan, saudara dan saya bisa dibentuk menjadi bejana kemuliaan Tuhan, yang bisa dipakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Hal ini menyadarkan bahwa hidup saudara dan saya tanpa Tuhan, kita tidak ada artinya. Oleh sebab itu, jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan kita mengandalkan kepintaran kita. Jangan kita mengandalkan kekayaan kita atau semua yang kita punya. Semua itu sia-sia. Tanpa Tuhan tidak ada artinya. Oleh sebab itu mari kita senantiasa berserah. Tuhan, aku tanah liat di hadapan-Mu. Bentuklah aku Tuhan. Jadikan aku sesuai dengan rencana-Mu. Saudara, ketika kita mempunyai pengertian yang demikian, maka kita akan menjadi tanah liat yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Tanah liat yang mudah diproses oleh Tuhan. Karena kita menyadari bahwa Tuhan berdaulat sebagai sang penjunan hidup saudara dan saya. Dan kita adalah tanah liat yang siap dibentuk, diletakkan Tuhan di mejanya, sedang diproses, dibentuk sedemikian rupa. Memang pembentukan itu sakit. Kadangkala membuat kita menderita. Kadangkala membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat teman-teman atau orang lain mungkin mereka bisa melakukan banyak hal seperti yang dunia ini ajarkan. Tapi ketika kita ada dalam pembentukan Tuhan, berarti kita ada di mejanya Tuhan. Harus mengikuti aturan-aturan dan rencana yang Tuhan sudah tetapkan buat saudara dan saya. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara Tuhan membentuk kehidupan kita. Tuhan memiliki rencana dan kehendak yang terbaik buat saudara dan saya dalam pemandangannya. Tentu saudara, saya percaya kehendak dan rencana Tuhan itu jauh lebih sempurna daripada semua kehendak, rencana, dan keinginan kita. Oleh sebab itu mari kita bersarah, kehidupan kita serahkan pada Tuhan. Percayalah bahwa kehidupan kita mungkin yang terbatas.
bisa diproses dan dijadikan Tuhan menjadi tidak terbatas. Mungkin kita menyadari keadaan kita terbatas dengan kepintaran kita, keadaan ekonomi kita, kekuatan kita, keluarga kita mungkin sederhana. Tapi percayalah bahwa di tangan Tuhan, Tuhan bisa ubahkan dari yang biasa-biasa jadi luar biasa. Amin saudara. Ya, bagaimana Tuhan bisa memproses kita saudara? Yang pertama adalah melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan. Saya sering menggambarkan bahwa firman Tuhan itu seperti sebuah rambu-rambu yang akan menuntun perjalanan kita. Ketika saudara pergi ke suatu tempat, ya, maka saudara akan menemukan rambu-rambu, petunjuk-petunjuk arah, jalan yang akan mengarahkan saudara ke satu tempat dan membuat saudara lebih efektif sampai ke sana. Ketika saudara mengikuti rambu-rambu itu, saudara akan sampai ke tempat tujuan. Tapi ketika kita mulai melanggar rambu-rambu tersebut, misalnya kita harus belok ke kanan, ngapain belok kanan, jalannya kecil, lebih baik jalan yang lurus. Maka kita akan tersesat, dan ketika kita tersesat, maka kita akan balik lagi, kemudian baru lewat ke jalan kecil. Nah, itu membutuhkan proses, itu membutuhkan waktu. Seringkali kita dibentuk berulang-ulang karena kesalahan yang kita buat sendiri, yaitu tidak menuruti rambu-rambu atau firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara, maksudnya adalah ketika saudara dan saya selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari dan melakukan dalam hidup kita, ketahuilah itu akan menuntun kita kepada jalan Tuhan, kepada langkah-langkah yang tepat, sehingga kita meminimalisir kesalahan demi kesalahan yang kita buat sendiri. Tapi kalau saudara dan saya tidak pernah tahu firman Tuhan, maka kita akan berbuat salah, berbuat dosa, dan kemudian kita mengalami berbagai macam konsekuensi, dan kemudian dibentuk ulang lagi, bolak-balik jatuh bangun saudara. Tapi kalau kita tahu kebenaran, kita tahu bahwa itu dosa, tidak sesuai firman Tuhan, dan kita kemudian menghindari, tidak melakukan, nah itu membuat kita lebih efektif lagi. Melalui firman Tuhan, saya ingin terus mengajak kita semuanya, menghimbau kita semuanya, untuk setiap hari hidup kita diinspirasi oleh firman Tuhan, bukan oleh peristiwa-peristiwa yang ada di dunia. Yang kedua, saudara, bagaimana cara Tuhan memproses kita adalah melalui peristiwa yang kita alami. Di balik peristiwa yang kita alami sebenarnya terkandung hikmat dan juga berkat yang bisa kita pelajari, menjadi sebuah pelajaran. Misalnya ketika kita pernah gagal, orang yang bijaksana tidak akan pernah mengulangi kegagalannya. Kita akan belajar bagaimana saya dulu gagal, apa salah saya, apa yang harus saya perbaiki. Nah, itu menimbulkan hikmat dan juga berkat buat kita semuanya. Roma 8 ayat 28 berkata demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kadang yang kita pikirkan adalah semuanya yang baik. Yang kita inginkan adalah sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Tapi saudara, kadangkala Allah mengizinkan hal yang tidak baik terjadi. Kadangkala Allah mengizinkan masalah, pergumulan, tantangan kita hadapi saudara. Bukan berarti Tuhan tidak sayang, tapi percayalah di dalam semuanya itu Tuhan sedang memproses kita menjadi sebuah bejana yang lebih berharga, yang lebih mulia. Saya katakan hari ini bahwa bejana yang mulia, bejana yang bernilai mahal, bejana yang sangat antik, itu dibentuk, diproses lebih sulit daripada bejana-bejana yang sederhana. Harganya jauh berbeda. Jadi kalau saudara dan saya mungkin hari-hari sedang diproses dalam sebuah kesulitan, dalam sebuah tantangan hidup yang begitu berat, bersyukurlah. Berarti Tuhan sedang memproses saudara dan saya menjadi bejana yang lebih indah lagi. Dan jalani semuanya dengan ucapan syukur. Bagaimana cara Tuhan memproses kita adalah melalui peristiwa yang orang lain alami, saudara. Ya, kadang kita mungkin cuek dengan apa yang dialami orang lain. Tapi melalui pengertian ini mari kita belajar. Ketika ada orang lain gagal, kita belajar.
Kira-kira apa yang menyebabkan orang tersebut gagal? Dan jangan mengikuti langkah-langkahnya yang bisa membuat saudara dan saya gagal. Demikian juga ketika kita melihat ada orang lain berhasil, kita belajar, oh dia kok bisa berhasil. Hidupnya bisa sukses dalam Tuhan. Hidupnya menjadi takut akan Tuhan, menjadi teladan bagi banyak orang. Mari kita belajar apa yang dia lakukan. Dan itu membuat kita menjadi lebih baik lagi. Bagian terakhir saudara adalah bagaimana kunci sukses supaya saudara dan saya bisa menjadi bejana yang indah. Bagaimana agar prosesnya menjadi lebih cepat dan tidak gagal di tengah jalan. Karena kalau kita diproses langsung jadi, maka prosesnya cepat dan membuat kita tidak mengalami banyak sekali pergumulan penderitaan yang berat. Yang pertama adalah tunduk pada rencana Tuhan. Ya, seringkali manusia itu keras kepala dan menginginkan rencananya itu dapat terjadi. Bahkan kadangkala memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Tuhan berkehendak lain tapi dia memaksakan, Tuhan aku pinginnya ini, aku mau ini Tuhan. Nah itu sebabnya dia diproses lebih keras. Kenapa? Karena hatinya keras. Ketika kita mengeraskan hati saudara, kehidupan kita mudah dipatahkan. Mudah kecewa, mudah marah, dan menentang Tuhan. Saudara, kembali kepada tanah liat tadi. Tanah liat yang keras mudah dipatahkan. Tapi tanah liat yang lembek, yang lembut, yang mudah dibentuk, maka dia bisa dibentuk menjadi apa saja seperti yang penjunan inginkan. Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar untuk melembutkan hati kita di hadapan Tuhan. Tunduk pada rencana Tuhan. Percayalah bahwa rencananya adalah rancangan yang terbaik buat kita semuanya. Saudara, bangsa Israel mengalami banyak sekali pembentukan dari Tuhan. Karena kita tahu dalam sejarah bangsa Israel di perjanjian lama, salah satu sifat mereka adalah keras kepala, tegar tengkuk saudara. Mereka suka melawan Tuhan, sehingga melawan segala rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Yeremia ini saudara dikuatkan kembali dalam kitab lain yaitu Yesaya, berbicara tentang tanah liat dan juga penjunan. Saya akan bacakan Yesaya 45 ayat 9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya engkau tidak punya tangan. Jadi saudara, seakan-akan mereka tidak butuh Tuhan dan tidak percaya Tuhan. Demikian juga Yesaya 29 ayat 16. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Saudara, hari-hari ini di akhir zaman banyak orang menyangkali Tuhan dalam hidupnya. Mereka tidak perlu Tuhan. Mereka tidak butuh Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatannya. Mereka mengandalkan kepandaiannya. Mereka mengandalkan kekayaannya. Mengandalkan semuanya tanpa perlu Tuhan. Dan itu sama dengan tanah liat yang lupa akan siapa pembentuknya. Jadilah orang-orang yang selalu menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kunci sukses yang kedua supaya kita tidak mengalami kegagalan demi kegagalan ketika sedang dibentuk adalah bertekun menjalani proses. Saudara, proses kehidupan yang kita jalani memang berbeda-beda. Ada yang singkat, ada yang panjang, ada yang mudah, ada yang sulit. Jika kita bersabar menjalani proses tersebut, maka proses tersebut akan kita jalani dengan lebih cepat. Tapi jika kita tidak bersabar, sama halnya kita mengulang-ulang kehidupan kita. Menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, menghabiskan apa yang kita punya bahkan karena kesalahan kita sendiri, yaitu tidak tekun dan tidak sabar. Saudara, saya percaya jika kita senantiasa bersabar, maka Tuhan akan memproses kita lebih baik lagi. Sebab itu, apapun yang sedang kita hadapi saat ini,
Mungkin saudara sedang dalam pergumulan, dalam kesesakan. Roma 12 ayat 12 berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, di sini ditekankan sabarlah dalam kesesakan. Apa kesesakan yang hari-hari ini kita sedang hadapi? Mungkin saudara sedang mengalami kesesakan dalam hubungan keluarga, dalam pekerjaan mungkin, dalam masa depan, dan banyak yang lain. Sabar saudara. Semuanya akan indah pada waktunya apabila kita mau dibentuk, diproses oleh Tuhan, mau taat, dan mau bertekun menjalani prosesnya. Ada sebuah kesaksian dari seorang yang bernama Brian Whitner. Adalah salah satu pendiri dari Finlanders Social Club, yakni merupakan geng skinhead Amerika yang terkenal dengan brutal dan kejam. Jadi semua anggota geng ini saudara, semua kulit dalam tubuhnya ditato, dari kepala sampai seluruh tubuhnya penuh dengan tato. Kejahatannya dikenal di 6 negara bagian di Amerika. Kurang lebih 16 tahun Brian ini menghabiskan waktu menjadi seorang rasis yang ekstrim. Setiap saat ia belajar bagaimana membenci. Ia mentato tubuhnya sebagai tanda ketangguhan. Semua orang berpikir bahwa orang ini tidak mungkin berubah menjadi orang baik. Dia tidak mungkin bisa bertobat karena kekejamannya, kebengisannya, dan keganasannya, kekerasan hatinya yang luar biasa. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang tidak bisa diperbaiki manusia, Tuhan bisa mengubahnya menjadi baru dan bernilai. Bejana yang rusak di tangan sang penjunan bisa dibentuk lagi, diproses lagi menjadi bejana yang lain, yang baik menurut pandangan dari sang penjunan tersebut. Brian dalam catatannya mengatakan, Tuhan tidak hanya mengubah saya secara fisik, tetapi Tuhan juga membawa kasih di dalam dunia yang penuh penganiayaan dan kekerasan. Jadi setelah Brian ini bertobat, menerima Tuhan Yesus secara pribadi, ia mendapatkan sebuah pencerahan, menyadari bahwa tubuhnya adalah bait roh. Sehingga dia mulai bertobat dan mulai membersihkan tatonya satu persatu di seluruh kulit tubuhnya, mukanya, melalui sebuah proses. Gambar yang saya tayangkan ini saudara adalah proses bagaimana ketika pertama kali tubuhnya, mukanya penuh dengan tato, dia mulai bersihkan. Sampai saudara tahu ini gambar yang terakhir ini, mukanya sangat bersinar, bersih, memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan bukan hanya secara fisik dia berubah, hatinya yang tadinya keras, kejam, dingin, bengis saudara, diubah oleh Tuhan menjadi hati yang penuh kasih, hati yang lemah lembut, hati yang sabar, sehingga bisa merangkul orang, melayani teman-temannya semuanya yang hidup di dalam penganiayaan dan kekerasan, bisa menjadi alat Tuhan untuk menjangkau mereka semuanya. Saudara, jika saudara mungkin merasa hina, kacau, dan tidak berguna, maka pandanglah Tuhan sebagai sang penjunan yang agung. Orang mungkin sudah membatasi saudara, atau dalam istilah lain sudah ngepal saudara, enggak mungkinlah kamu bertobat, kamu orang yang jahat, kamu orang dosamu udah enggak bisa terhitung lagi, kamu sampah masyarakat. Mungkin orang tidak lagi percaya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa mengubah seburuk apapun keadaanmu. Tuhan bisa mengubah setiap kegagalanmu. Tuhan bisa mengubah semua masa lalumu menjadi masa depan yang baik, menjadi bejana yang indah menurut pandangannya. Datanglah pada Tuhan, karena Tuhan adalah sang penjunan dan tangannya sedang membentuk saudara.
Memang tangannya tidak kita lihat dengan mata jasmani, tapi ketika sudah datang dengan kerendahan hati, dengan mata rohani, dengan mata iman, maka sudah mulai merasakan bagaimana tangannya bekerja untuk membentuk saudara dan saya. Ketika engkau datang dalam keadaan rusak, Tuhan tidak pernah menolakmu, karena Ia berlimpah dengan kasih dan setia. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, di rumah masing-masing ketika engkau berdoa dan mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita buka hati kita untuk kita menyadari bahwa kita adalah tanah liat. Tanpa Tuhan kita tidak ada artinya. Tanpa Tuhan kita tidak berharga. Tapi di tangan Tuhan, saudara dan saya telah diambil dari tempat yang indah dan diletakkan di mejanya Tuhan seperti sekarang ini, saudara. Dan kita sedang diproses. Ikutilah proses yang sedang Tuhan kerjakan. Dengar dan lakukan firman Tuhan, dan bertekunlah dalam proses. Sebab proses yang kita alami menjadi lebih singkat, menjadi lebih lancar, karena kita merendahkan diri dan mempunyai hati yang taat, sehingga kita tidak mudah rusak. Tapi bejana yang dibuat oleh Tuhan, yakni saudara dan saya, menjadi bejana yang mudah dibentuk, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk datang kepada Tuhan saat ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan naikkan sebuah pujian. Dan dimanapun saudara berada, naikkan pujian ini dengan segenap hati. Biarlah kita menyadari Tuhan adalah Sang Penyunan yang mengerjakan hidup kita. Dan kita adalah tanah liat yang sedang dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau telah berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu ini menyadarkan kami bahwa Engkau adalah Sang Penyunan yang agung, yang sedang membentuk kehidupan kami. Terima kasih untuk segalanya. Melalui firman-Mu Engkau membentuk kami ya Tuhan. Melalui peristiwa, masalah, pergumulan, tantangan yang sedang kami hadapi saat ini, sedang membentuk kami, sedang memproses kami menjadi lebih indah. Melalui peristiwa yang orang lain alami, kami juga bisa belajar. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami senantiasa tunduk pada rencana-Mu ya Tuhan, dan bertekun melewati proses yang sedang Kau izinkan terjadi, supaya kehidupan kami tidak terus gagal dan gagal, tapi kami menjadi berhasil karena kami seturut dengan kehendak Tuhan dan bertekun menjalani semuanya. Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada saat ini, Kau melihat satu persatu. Mungkin ada di antara mereka yang merasa gagal, merasa hidupnya hancur, merasa mereka tidak berarti, merasa masalah mereka begitu berat. Tuhan, kuatkan mereka, untuk mereka menyadari bahwa semua yang sedang mereka jalani, yang mereka sedang hadapi adalah proses yang Tuhan izinkan untuk menjadi bejana yang bernilai, menjadi bejana yang mulia, bejana yang agung dalam pemandangan-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kami semuanya untuk dibentuk menjadi bejana bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk tangan-Mu Tuhan, tangan Sang Penyunan, yang walaupun kami tidak lihat dengan mata jasmani, tapi mata rohani kami, mata iman kami sedang melihat, dan kami berkata, ya Tuhan, ini aku adalah tanah liat, bentuklah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih firman-Mu, kami terima dengan iman. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan segera mengakhiri ibadah online saat ini. Mari kita akan angkat tangan kita bersama-sama untuk kita menerima berkat Tuhan dan mengimaninya, mendeklarasikannya dalam kehidupan kita. Berkat-berkat ini akan terjadi buat kita semuanya. Sudah sedang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah-mu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah-mu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu, segala masalah maupun segala tantanganmu, dan menjadikan kau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati studi dan juga masa depanmu. Tuhan Allah akan jadikan kau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu diberi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan dan kasih, dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.